Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Daim Lorayan, peserta Latsar Mahkamah Agung Gelombang 1, Angkatan 1, Kelompok 1 dengan Widya Iswara Dr. Jenny Hilderia Veronica Hutaharu SE SH MM AK CA. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas dapat diartikan merupakan kewajiban setiap personal, kelompok, atau institusi dalam memenuhi tanggung jawab yang diamanahkan kepada yang bersangkutan. Dan keterkaitan akuntabilitas dengan seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikut adalah nilai-nilai publik yang harus diwujudkan oleh seorang PNS. Pertama, seorang PNS harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar pada saat terjadinya konflik kepentingan di antara kepentingan publik dengan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan juga mencegah keterlibatan PNS dalam politik. Yang ketiga, memperlakukan seluruh warga negara Indonesia secara sama dan adil dalam pelaksanaan pemerintah serta pelayanan publik. Yang keempat, harus selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan di negeri ini. Terdapat aspek-aspek yang harus dipenuhi. Berikut merupakan aspek-aspek akuntabilitas, yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Hubungan yang dibahas di sini adalah hubungan antara dua pihak, yaitu individu atau kelompok atau instansi dengan negara dan masyarakat di negara tersebut. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented. Sebuah hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah sikap perilaku pelaksana pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability requires reporting. Di sini diinfokan bahwa akuntabilitas sangat membutuhkan adanya laporan, dan laporan kinerja adalah wujud dari akuntabilitas. Ketiga adalah akuntabilitas merupakan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequences. Akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. 4 adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance. Tujuan akuntabilitas di sini adalah untuk memperbaiki kinerja PNS sebagai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa sih pentingnya akuntabilitas? Pentingnya akuntabilitas dalam sebuah organisasi adalah yang pertama, agar dapat memberikan pelayanan atau kebijakan yang transparan dan layak. Kedua adalah sebuah kegiatan yang dapat dilakukan secara jujur dan juga terukur sesuai dengan tujuan atau target yang sudah ditentukan di awal. Yang ketiga adalah agar dapat menyediakan kontrol dari setiap tugas yang telah dilaksanakan pada organisasi tersebut. Dan ada juga tingkatan dari akuntabilitas. Tingkatan dalam akuntabilitas ada 3, yaitu akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholders. Penjelasannya sebagai berikut. Akuntabilitas personal dapat diartikan sebagai sikap yang menjurus kepada jati diri seseorang yang diwujudkan dengan bersikap jujur, integritas, dan beretika. Berikutnya, akuntabilitas individu dapat diartikan sebagai hubungan antara individu atau personal dan lingkungan kerjanya. Di sini dapat diperlihatkan sebagai hubungan antara PNS dan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Berikutnya adalah akuntabilitas kelompok, memiliki lebih luas lagi lingkupnya, yaitu dalam suatu kelompok diberikan pembagian tugas dan juga kewenangan kepada anggotanya yang seluruhnya bekerja sama dalam menghasilkan tujuan kelompok tersebut. Berikutnya adalah akuntabilitas organisasi, merujuk kepada hasil kinerja suatu organisasi dalam suatu bentuk pelaporan. Laporan ini
dapat berupa pelaporan personal terhadap organisasi suatu pelaporan organisasi tersebut kepada seluruh stakeholdersnya. Berikutnya adalah akuntabilitas stakeholders, merupakan masyarakat umum, merupakan pengguna layanan. Pembayar pajak untuk negara harus secara efektif memberikan masukan, kritik yang tentunya membangun untuk kemajuan pemerintah. Berikutnya adalah mekanisme akuntabilitas di birokrasi Indonesia. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud jika tidak ada yang namanya alat akuntabilitas. Apa aja alatnya? Yang pertama adalah perencanaan strategis berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan juga tahunan. Kontrak kinerja atau perjanjian kinerja. Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Ketiga adalah laporan kinerja, merupakan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi tentang perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan juga analisis capaian kerja serta akuntabilitas keuangan. Berikutnya, menciptakan lingkup kerja yang akuntabel. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, terdapat beberapa indikator yang harus dicapai atau dipenuhi. Yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel dapat diciptakan jika pemimpin yang berada di lingkungan tersebut memberikan contoh yang baik serta mempunyai komitmen yang tinggi sehingga memberikan efek positif bagi pihak yang lain. Yang di sini adalah bawahannya. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi mempunyai arti bahwa setiap individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang berhubungan dengan masalah tertentu. Yang ketiga adalah integritas. Integritas artinya adanya konsep konsistensi, tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. 4 adalah tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas dapat memiliki arti sebagai adanya kewajiban moral dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Kelima, keadilan. Keadilan merupakan fondasi utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan ditekankan oleh seluruh pimpinan di lingkungan kerjanya. Berikutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan sangatlah penting antara satu pekerja yang lain dan pekerja lainnya. Yang ketujuh adalah keseimbangan atau balance. Yang dimaksud adalah keseimbangan antara akuntabilitas dan juga otoritas. Ada beberapa kriteria, yaitu keseimbangan akuntabilitas dan otoritas, keseimbangan ekspektasi dan kapasitas, keseimbangan upah dan kinerja. Yang kedelapan adalah kejelasan atau clarity, juga merupakan salah satu elemen penopang akuntabilitas agar individu atau kelompok dapat melaksanakan wewenang dan memenuhi tugas tanggung jawab mereka. Maka perlu gambaran yang jelas mengenai apa saja yang mereka akan laksanakan atau penuhi dan hasil apa yang akan diharapkan. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah konsistensi. Konsistensi akan menjamin stabilitas, di mana penerapan yang tidak konsisten terhadap kebijakan, prosedur, sumber daya, dan konsekuensi dalam suatu organisasi akan melemahkan lingkungan akuntabilitas dan juga kredibilitasnya. Hal itu cenderung menurunkan moral karyawan dan mendorong sinisme, rasa memiliki akan hilang, dan kinerja juga akan menurun. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, dalam konteks transparansi dan akses informasi. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan manajemen kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah perlu proaktif dalam memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan oleh masyarakat. Pemerintah perlu menggunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, pengumuman, melalui koran, radio, serta televisi, dan kebijakan yang jelas tentang cara mengadaptasi informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun
bentuk informasi yang bersifat rahasia. Bagaimana cara mengadaptasi informasi, lama waktu mendapatkan informasi, serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Berikutnya adalah fraud and corrupt. Penyalahgunaan wewenang akan berdampak pada praktek kecurangan atau fraud sebagai tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal. Salah satu jenis fraud adalah korupsi. Black Law Dictionary menjelaskan, pengertian korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak dari pihak lain yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya dalam memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak dari pihak lain. Atau dalam arti yang lain, korupsi adalah melakukan tindakan pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berikutnya adalah penggunaan sumber daya milik negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 1, barang milik negara adalah sebuah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara merupakan bagian dari aset pemerintah yang dikelola sendiri oleh pemerintah atau oleh pihak lain. Untuk menunjang kelancaran setiap instansi pemerintah, maka setiap instansi tersebut sudah mempunyai fasilitas seperti komputer, internet, fasilitas wifi, mobil dinas, dan aset lainnya. Semua itu digunakan untuk mencapai tujuan dari instansi tersebut, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, disebut dengan fasilitas publik. Sesuai dengan penggunaannya, maka fasilitas publik dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi ASN. Berikutnya adalah penyimpanan dan penggunaan data informasi dan pemerintah. Dikatakan sebagai sebuah organisasi yang akuntabel apabila dapat menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau penggunaan informasi dan data pemerintah lainnya. Informasi tersebut dapat berupa data maupun penyampaian penjelasan terhadap apa yang telah terjadi, yang sedang dikerjakan, atau berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Kaitannya dengan akuntabilitas adalah bahwa setiap aparatur pemerintah dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat. Yang terakhir adalah konflik kepentingan atau conflict of interest, merupakan suatu situasi di mana seseorang seperti petugas publik atau seseorang pegawai profesional yang memiliki kepentingan pribadi dan berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi pekerjaannya. Konflik kepentingan ini mencakup baik kepentingan finansial seperti kepemilikan perusahaan, kepemilikan saham, pemberian hadiah, atau sumber pendapatan ganda, serta kepentingan non-finansial yang identik dengan afiliasi personal seperti hubungan keluarga, hubungan politik, maupun kelompok organisasi tertentu. Topik berikutnya adalah bagaimana kita menjadi PNS yang akuntabel. Apa sih yang diharapkan dari seorang PNS? Ada beberapa perilaku terutama individu dari kesadaran diri yang diharapkan dari seorang PNS. Yang pertama adalah sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik. Kedua, tidak mengganggu, menindas, atau mendiskriminasi terhadap masyarakat maupun rekan kerjanya. Yang ketiga, profesional dalam berperilaku di tempat kerja agar tercipta lingkungan yang harmonis, aman, dan produktif. Keempat, memperlakukan masyarakat maupun rekan kerja dengan hormat, sopan, jujur, adil, memperhatikan kepentingan mereka, hak keamanan, dan kesejahteraan. Berikutnya adalah membuat keputusan yang adil, bebas dari intervensi pihak manapun, memberikan pertimbangan untuk informasi yang tersedia, undang-undang dan kebijakan dan prosedur institusi. Berikutnya adalah melayani pemerintah setiap hari tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Berikutnya adalah perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Perilaku yang berkaitan dengan transparansi atau Transparency and Official Information Access. Yang pertama adalah tidak memberi informasi atau dokumen resmi yang bersifat rahasia diperoleh selain yang disyaratkan hukum atau otoritas dari institusi. Yang kedua, tidak menyalahgunakan informasi atau dokumen resmi untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan, dan arahan mengenai komunikasi dengan masyarakat, rekan kerja, anggota media, maupun institusi lainnya. Berikutnya adalah menghindari curang dan korup. Cara menghindari perilaku yang curang dan korupsi dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan mengatur cash flow. Berikutnya adalah dengan membayar hutang dengan disiplin. Berikutnya adalah perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara.
Perilaku terhadap sumber daya negara adalah perilaku SN yang harus memastikan bahwa semua penggunaan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, menggunakannya secara bertanggung jawab dan dalam penggunaannya menggunakan secara efisien. Yang ketiga, memelihara fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Yang kelima adalah penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah adalah proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan data dan melaporkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau membuat kebijakan atau menggunakan informasikan dan data pemerintah lainnya. Ketujuh adalah perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan dalam situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengambil keputusan akuntabel bagi PNS. Di dalam pengambilan keputusan yang akuntabel, seorang PNS dituntut harus memiliki informasi sebelum mengambil keputusan. Bentuknya antara lain yaitu yang pertama, relevant information. Artinya, informasi yang digunakan dapat dipakai bahan evaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Yang kedua yaitu reliable information. Maksudnya sebagai informasi tersebut harus dapat dipercaya. Dan yang ketiga adalah understandable information. Diartikan sebagai informasi yang disajikan dengan cara mudah dipahami oleh pengguna. Yang keempat adalah comparable information. Informasi yang disampaikan dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi yang lain dan sejenis.